Ruja, episode 3 kali ini kita akan membahas mengenai tips meningkatkan cuan di bisnis cost. Bersama saya Thomas, Head of Sales di Rukita. Ayo tonton ini sampai habis. Oke, kalau bicara margin keuntungan bisnis cost di Indonesia ini beragam. Nah, kita bandingkan kalau bicara dengan margin, biasanya untuk cost itu adalah kita membandingkan dengan biaya operasional dengan pendapatan yang kita terima. Kalau misalnya untuk kita bandingkan, biasanya sih persentasenya marginnya itu adalah 70% itu adalah keuntungannya dan 30% itu adalah komposisi untuk biaya operasionalnya. Atau bervariasi juga bisa 60% untuk keuntungannya dan 40% untuk biaya operasionalnya. Jadi berkisar antara 60 sampai 70%. Tergantung dengan kondisi jumlah kamar, harga kamar, dan juga bagaimana pengeluaran biaya operasional kesehariannya. Untuk rata-rata bisnis cost kapan sih dia bisa balik modal? Bisnis cost itu kalau kita hitung kemarin di episode sebelumnya, kalau teman-teman lihat itu kan saya sudah memaparkan berapa sih biaya pembangunan yang dilakukan untuk membangun sebuah tempat kos. Nah, di sini jika kita bandingkan dengan biaya pembangunannya dan juga untuk biaya operasional yang kita buat, itu biasanya pengembaliannya adalah berkisar antara 7 sampai 8% per tahun. Jadi kalau kita bicara berapa sih dia akan balik modal, itu berarti berkisar antara 8 sampai 10 tahun. Oke. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi keuntungan untuk di bisnis cost? Ini biasanya saya bagi menjadi dua. Faktor yang pertama itu yang disebut dengan faktor internal. Nah, faktor internal ini itu yang cukup bisa dikontrol oleh teman-teman, yaitu yang pertama biasanya adalah bagaimana kemampuan ataupun attitude dari seorang staff. Ini penting sekali teman-teman. Kenapa? Karena pertama, untuk dari attitude staff itu sangat mempengaruhi terhadap konversi dari tamu bisa menjadi penghuni. Dan yang kedua, selain dari situ juga dia akan sangat mempengaruhi berapa lama sih penghuni tersebut bisa melakukan sewa dan berapa lama dia akan menghuni di properti tersebut. Semakin dia happy, maka dia akan semakin panjang. Tentu di sini adalah faktor yang mempengaruhi keuntungan Bapak Ibu. Nah, yang kedua, yang teman-teman perlu lakukan itu juga maintenance berkala. Maintenance berkala di sini itu bisa membuat kita menekan angka depresiasi. Walaupun keluar uang, tapi di sini ketika kita melakukan maintenance, depresiasi tersebut bisa terjaga sehingga total kerugian setiap tahunnya itu bisa berkurang. Dan dari maintenance ini juga pun dia sangat berpengaruh terhadap kualitas yang kita jaga. Sehingga ketika kualitas yang kita buat itu tetap terjaga, itu bisa meningkatkan performa dari building dan juga bagaimana pada akhirnya ketika tamu masuk ke melihat properti Bapak Ibu itu bisa terkonversi menjadi penghuni. Dan selain itu juga, yang ketiga itu juga yang berpengaruh adalah servis dan pelayanan yang baik. Dari servis dan pelayanan yang baik ini, dia bisa membantu untuk meningkatkan rating ataupun review dari digital teman-teman. Apa sih efeknya ketika rating dan review teman-teman itu meningkat? Itu bisa meningkatkan word of mouth, jadi lebih efektif, lebih cepat lagi, dan tentu lebih populer juga. Nah, itu adalah kumpulan dari faktor internal yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan keuntungan di bisnis cost. Dan faktor eksternal, apa sih yang mempengaruhi untuk faktor eksternalnya? Nah, yang pertama, untuk faktor eksternal di sini tentu yang mempengaruhi
itu adalah bagaimana kenaikan atau penurunan harga bahan baku ataupun biasanya biaya utilitas seperti listrik, air, BBM, ataupun kenaikan UMR. Ini berpengaruh sekali karena setiap ada perubahan dari pemerintah mengenai hal ini, itu bisa mempengaruhi untuk menurunkan dari pendapatan Bapak Ibu. Selain itu juga dari segi kompetitor sekitar. Kompetitor sekitar itu sangat berpengaruhi terhadap keuntungan yang pada akhirnya Bapak Ibu akan dapatkan. Kenapa sih dia berpengaruh? Kalau misalnya tempat Bapak Ibu itu kompetitornya semakin banyak, itu terkadang bisa terjadi yang disebut dengan perang harga. Nah, ketika terjadi dengan perang harga dan Bapak Ibu tidak siap untuk menghadapi perang harga tersebut, maka keuntungan Bapak Ibu akan terus-menerus menurun dan merosot. Untuk mengatasi hal perang harga ini, seperti yang saya paparkan di episode sebelumnya, Bapak Ibu bisa join ke kita untuk bisa membangun brand competitive advantage untuk teman-teman. Nah, itu adalah mengenai kompetitor sekitar. Yang ketiga, itu adalah mengenai trend market. Trend market ini berpengaruh sekali. Seperti contohnya, apakah tempat Bapak Ibu contohnya itu lokasinya berada di area kampus ataupun dia di area perkantoran. Kalau memang target main marketnya misalnya kita contoh ambil untuk area kampus, maka ada yang disebut dengan high season dan di low seasonnya. High season itu biasanya masuk ketika jadwal akademis itu masuk secara offline. Low season biasanya terjadi ketika terjadi liburan ataupun kalau saat ini setelah melewati masa pandemi, ini dia ada yang melakukan pembelajaran secara online. Ini bisa mempengaruhi keuntungan Bapak Ibu ketika mendapatkan tamu. Ya, dan yang terakhir, ini biasanya adalah kejadian di luar dugaan juga. Kejadian di luar dugaan ini itu yang biasanya sangat mempengaruhi pada akhirnya gerakan dari market tersebut juga. Contoh pada awal 2020 kita tahu bahwa saat ini di seluruh dunia mengalami pandemi total yaitu COVID. Sehingga apa yang terjadi membuat market tersebut berubah secara total dari segi aktivitas, dari segi kebutuhan, dan dari segi pemaksaan, dan segi dari politik juga itu semuanya mempengaruhi sekali. Jadi di sini Bapak Ibu yang harus dilakukan itu adalah selalu melihat peluang atau opportunity yang bisa muncul di setiap situasi. Untuk bisa mendapatkan cuan, belum tentu teman-teman harus mengeluarkan uang terlebih dahulu. Kita bisa sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang teman-teman alami saat ini. Kalau kita bicara balik sedikit, misi dari kos itu apa sih? Kalau kita membangun tempat kos itu biasanya hanya dua yang kita perlu perhatikan sekali. Yang pertama adalah bagaimana caranya untuk mengisi saat keadaan lagi kosong. Jadi mengisi kekosongan yang ada saat ini. Dan yang kedua itu adalah bagaimana caranya setelah ada penghuni masuk ke dalam, dia bisa tinggal selama mungkin. Dari dua hal ini kita perlu breakdown satu persatu. Kita mulai dulu dari yang pertama. Jadi untuk bagaimana caranya untuk mengisi kekosongan. Nah, untuk mengisi kekosongan ini kita bagi menjadi dua. Biasanya yang dibutuhkan adalah tentu yang pertama itu mengenai traffic, dan yang kedua itu biasa kita sebut dengan konversi. Traffic kita kalikan dengan konversi, itu adalah yang kita jadikan tamu yang pada akhirnya datang menjadi penghuni. Nah, permasalahan yang Bapak Ibu hadapi ini ada di mana? Kalau misalnya dikatakan adalah masalahnya ada di traffic, berarti tentu teman-teman perlu melakukan semua aktivitas yang bisa menunjang traffic tersebut. Nah, untuk traffic di sini itu terdiri dari dua hal yang bisa dilakukan. Ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Nah, di sini ketika teman-teman menggunakan channel yang berbayar, tentu teman-teman harus mengeluarkan modal terlebih dahulu untuk bisa membantu untuk meningkatkan traffic. Nah, yang kedua, untuk masalah konversi. Dari konversi di sini, itu ada beberapa faktor yang bisa kita pertimbangkan.
Apabila teman-teman itu bisa mendapatkan konversi cukup tinggi tanpa menggunakan promo, itu sudah cukup baik. Tapi kalau ternyata ditemukan bahwa tamunya, trafficnya banyak nih yang hadir, tapi kok ternyata nggak ada yang jadi penghuni ya, di sini ada beberapa yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, misalnya bisa teman-teman bikin promo untuk mendatangkan tamu. Contohnya diskon 200.000 untuk bulan pertama. Contoh diskon 1 juta untuk 1 tahun dibuka. Contohnya seperti itu. Tapi bisa juga melakukan hal lain, yaitu perbaikan kualitas ataupun renovasi gedung, ataupun mungkin bisa dilakukan evaluasi secara berkala. Kenapa sih kok mereka nggak mau jadi tenan kita? Nah, itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya penyewa menjadi lebih loyal? Di sini juga perlu untuk diperhatikan beberapa tips berikut ini. Yang pertama adalah teman-teman harus melakukan survei pelanggan terlebih dahulu. Ketika dia sudah stay di properti tersebut dan pada akhirnya contoh dia melakukan pindah kos atau dia keluar dari tempat hunian Bapak Ibu. Nah, maka di sini yang perlu diperhatikan adalah kenapa sih kok mereka pindah kos? Nah, kalau dia pindah kos, biasanya itu yang terjadi adalah antara dia tempat kerjanya itu jadi lebih jauh sehingga dia pindah kos menjadi yang lebih dekat ke sana, atau mungkin dia bahkan pindah ke area yang lebih dekat dari sana. Nah, ketika dia pindah ke area yang lebih dekat dari sana, biasanya yang terjadi adalah dia menemukan tempat yang secara value for money lebih baik dari tempat Bapak Ibu. Nah, dari sini sebelum dia bisa menemukan tempat yang lebih baik dari tempat Bapak Ibu, biasanya dipicu juga oleh kekecewaan tenan. Sehingga ketika dia kecewa, dia baru mencari tempat yang lebih baik. Kalau dia puas, dia senang, biasanya dia bahkan nggak sampai browsing ya untuk melihat properti lainnya juga. Jadi cukup berhati-hati teman-teman untuk mengeluarkan modal untuk meningkatkan cuan di bisnis kos Bapak Ibu. Untuk meningkatkan keuntungan bisnis kos yang lagi dijalankan, itu bisa juga dilakukan dengan penambahan fasilitas. Nah, tapi sebelum melakukan penambahan fasilitas, ada hal yang teman-teman perlu perhatikan terlebih dahulu. Pertama adalah siapa market yang Bapak Ibu incar dari awal di tempat situ. Apakah market tersebut memiliki buying power yang sebenarnya cukup besar, atau dia misalnya ternyata sampai angka 2 juta aja itu udah mahal sekali dan bisa dibandingkan dengan harga yang Bapak Ibu sekarang sedang pergunakan saat ini. Oke, apakah sudah masuk ke tahapan batas maksimal atau masih di bawah? Kalau misalnya sudah masuk ke batas maksimal, di sini perlu berhati-hati untuk melakukan investasi lebih dalam penambahan fasilitas kamar ataupun bangunan. Terkadang kita bisa menambah fasilitas dan kamar dan bangunan, tapi ternyata pada akhirnya kita tidak bisa berhasil meningkatkan harga. Nah, tapi kalau teman-teman memiliki marketnya memiliki buying power di angka X contohnya, dan ternyata harga yang Bapak Ibu punya sekarang ini masih berada di bawah harga X tersebut. Nah, ini tentu masih bisa dipertimbangkan untuk peningkatan kualitas dari fasilitas ataupun servis dari tempat Bapak Ibu supaya bisa ditingkatkan harganya menjadi ke harga X. Dan juga seringkali ada pertanyaan, lebih baik yang mana ya? Saya invest di kamar atau saya investnya di bangunan? Nah, ini memiliki impact yang berbeda. Biasanya, kalau teman-teman invest untuk di kamar, itu hasilnya bisa lebih direct, bisa langsung dinikmati secara langsung. Contohnya, Bapak Ibu tambah TV di dalam kamar, yang sebelumnya contoh harga jualnya adalah 2 juta tanpa TV, dengan ditambah ada smart TV di dalam, itu bisa naik jadi 2,1 ataupun 2,2 juta setiap bulannya. Contohnya seperti itu. Nah, kalau misalnya yang bangunan, itu efeknya dia lebih terlihat tidak secara langsung, tapi biasanya dia untuk memvalidasi apa yang terjadi ataupun harga yang ditawarkan di kamar tersebut. Contoh, kita misalnya
mau menjual harga kamar di 3 juta. Kita sudah rasanya untuk fasilitas kamar semua sudah menunjang. Tapi ada hal yang mungkin kalau kita invest lebih banyak di bangunan, harga tersebut di 3 juta menjadi lebih baik untuk diterima di market. Oke, untuk tambahan bisnis apa lagi sih yang bisa dieksplor? Oh, tentu banyak banget ya yang bisa dieksplor untuk menunjang sewa dari penghuninya. Yang pertama, bisa teman-teman pikirkan untuk membangun fasilitas laundry. Selain bisa menggarap dari tamu-tamu atau penghuni yang sudah tinggal di dalam untuk kebutuhan laundry, bisa juga untuk mengcover kebutuhan laundry di sekitar kos Bapak Ibu. Apalagi kalau kompetitornya lebih banyak ya, tentu akan semakin banyak dipakai. Lalu yang kedua, bisa juga dibangun semacam minimart. Jadi tentunya kalau kita bicara kebutuhan anak kos itu, dia banyak sekali ya kebutuhan yang harus dia spend setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Contohnya bisa dibangun minimart ataupun jual beli barang yang kecil-kecil, bentuknya seperti toko kecil. Oke, lalu yang ketiga juga bisa dibangun semacam pembuatan snacks ataupun breakfast yang dimana mungkin di tengah malam anak kos kelaparan, itu bisa dibantu oleh penjaga kosnya ataupun staffnya untuk bisa dibuatkan menu-menu makanan untuk menunjang sewa mereka. Tentu mereka akan lebih happy dengan adanya semakin lengkap layanan yang ada di dalam tempat kos. Oke, untuk bagaimana kita bisa melakukan penghematan untuk bisnis kos. Pertama yang teman-teman perlu sekali untuk lakukan adalah kontrol dari pengeluaran yang biasa dilakukan. Nah, apa saja sih yang perlu dikontrol? Ini biasanya adalah pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan oleh tempat kos tersebut kesehariannya. Contoh misalnya pengeluaran untuk di dapur, pengeluaran untuk di komunal area, kebersihan alat-alat kebersihan untuk kitchen ataupun untuk pembersihan lainnya. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah kontrol dari petty cash yang mungkin diberikan untuk staf operasional. Jadi uang kecil ya, jadi yang digunakan untuk pengeluaran sehari-hari. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu maintain atau melakukan maintenance dari setiap barang-barang yang ada. Dan yang paling penting di sini biasanya faktornya yang suka dilupakan itu adalah maintenance dari AC dan pompa air. Kenapa sih dua ini yang barang paling penting untuk dilakukan maintenance? Kalau untuk AC, teman-teman, ini ada tipsnya. Ketika AC tersebut mengeluarkan hawa yang kurang dingin ataupun dia engine-nya tidak optimal, maka pada akhirnya hawa yang dikeluarkan dari AC tersebut kurang dingin yang pada akhirnya berakibat menjadi komplain. Selain itu juga pengeluaran listriknya juga sangat boros, teman-teman. Jadi di sini perlu diperhatikan sekali untuk maintenance secara berkala. Nah, selain itu juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman bingung untuk saya bingung lagi nih, gimana caranya untuk bisa mengurangi atau penghematan di operasional kita, maka bergabunglah dengan grup kita untuk bisa mendapatkan operasional yang lebih optimal dan pendapatan yang lebih stabil dengan cara kunjungi www.ukita.co/partner dengan bisa kunjungi link di bawah ini. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki bangunan kos yang cukup populer dan sudah ramai, sebenarnya lebih enak adalah menambah jumlah kamar yang sudah ada terlebih dahulu dengan cara misalnya meningkatkan atau menambah jumlah kamarnya dengan meningkatkan lantai lagi, tambah 1 lantai, tambah 2 lantai, atau mungkin bisa geser ke beli properti sebelah, bangun lagi di sebelahnya. Jadi lokasinya sebisa mungkin sama. Nah, kenapa sih lebih baik seperti itu? Karena pertama, dari market itu sudah terbukti berhasil. Dan yang kedua,
Bapak Ibu secara operasional juga jadi lebih efisien karena seperti di episode pertama yang sudah saya jelaskan, ada bagian operasional yang harus dilakukan sehingga biaya tetap yang akan dikeluarkan Bapak Ibu akan jadi lebih sedikit kalau berada di lokasi yang sama. Tapi tentu Bapak Ibu perlu perhatikan juga mengenai izin. Apakah diperbolehkan untuk menambah lantai, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita beli properti sebelah dan kita bangun lagi, tentu perlu diperhatikan adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan bangunan tersebut. Nah, demikian untuk episode 3 kali ini, tips meningkatkan cuan dari bisnis kos. Terima kasih sudah ngerujak dengan kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode rujak berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye, teman-teman.